Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia PPG Prajabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ai Sulistiawati, NPM 23.1890452.002. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan ada beberapa masa. Yang pertama ada masa Hindu-Buddha. Pendidikan masa ini biasa disebut dengan perguruan atau padepokan. Nah, di mana murid berguru kepada para cerdik-cendikia. Biasanya sifatnya itu tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan juga biasanya turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Misalkan pemahat diturunkan kepadanya, kepada anaknya, misalkan sesuai dengan kastanya. Kemudian pada masa Islam, pada masa ini pertama kali masuk dilakukan sistem halakoh. Nah, yakni proses yang dilakukan di berbagai tempat ibadah seperti musola, masjid, dan juga misalkan rumah para ulama. Kemudian untuk masa Portugis ini, pada masa ini sekolah mulai didirikan pada abad ke-16. Latar belakangnya keinginan bangsa Eropa yang menghasilkan tenaga kerja atau pegawai dengan upah yang cukup kecil. Sistem pendidikannya juga bernuansa keagamaan, yaitu agama Nasrani. Kemudian yang selanjutnya ada masa Belanda. Nah, pada masa ini tujuan pendidikan adalah lebih dititik beratkan kepada memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda, yaitu tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah dan untuk menyebarkan kebudayaan barat. Hampir sama dengan Portugis, agar memiliki pegawai yang cukup murah, tapi perbedaannya kalau misalkan di Portugis itu bernuansa keagamaan, tapi di masa penjajahan Belanda ini menyebarluaskan kebudayaan barat. Lalu masa selanjutnya adalah masa Jepang. Nah, Jepang setelah tahun 1942, Jepang melarang semua sekolah bekas Belanda dan hanya memperbolehkan operasi sekolah-sekolah pribumi saja. Jepang memanfaatkan pendidikan untuk membantu kepentingan perang. Nah, para peserta didik juga dilatih agar memiliki jiwa kemiliteran. Pendidikan moral Jepang ditanamkan pada peserta didik. Selain itu, para guru juga dilatih agar bisa mengajar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jepang. Nah, yang selanjutnya tadi sebelum kemerdekaan, sekarang perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Yang pertama ada Rencana Pelajaran 1947, di mana kurikulum ini tidak ditekankan pada pendidikan intelektual, tetapi kurikulum ini hanya ditekankan pada pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum tersebut mengatur isi pembelajaran yang akan dibahas di setiap mata pelajaran yang dapat diintegrasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga hanya diperbolehkan mengajar satu mata pelajaran pada tahun ini ya, pada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, yang ketiga ada Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Nah, konsepnya yang ini dititik beratkan pada pengembangan moral, intelektual, emosional, atau kecakapan seni, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani, atau yang disebut dengan Pancawardhana.
pada saat implementasi pembelajaran yang diterapkan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kalau yang ini, jadi pada kurikulum 1964 sudah ada diterapkannya pembelajaran secara aktif, kreatif, dan produktif. Lalu untuk yang keempat ada kurikulum 1968. Nah, tujuannya dibentuk manusia Pancasila sejati yang bertubuh kuat, sehat jasmani, serta mengembangkan kecerdasan dan memiliki kemampuan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu yang kelima ada kurikulum 1975. Nah, penekanan pada pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya pengaruh konsep MBO atau manajemen by objective. Nah, munculnya istilah ini yaitu materi yang akan diajarkannya pada satu topik pembelajaran penerapan. Nah, untuk yang keenam ada kurikulum 1984. Lebih diketahui dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum ini muncul karena sebelumnya dinilai lamban dalam merespon perkembangan masyarakat yang kurikulum sebelumnya ya. Kemudian ada yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, sebelum ini merupakan gabungan dari kurikulum 1975 dan 1984. Namun pelaksanaannya dikritik praktisi pendidikan dan orang tua pelajar. Nah, dikarenakan materi dirasa terlalu berat dan padat ya pada waktu itu, materi yang diajarkannya terlalu berat dan juga padat. Kemudian materi umumnya juga, mata pelajaran umum tergolong sulit, ada muatan lokal, bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain ditambah dalam kurikulum. Jadi waktu itu memang ada beberapa kendala dalam kurikulum ini. Lalu kurikulum berbasis kompetensi diganti ya, jadi KBK pada tahun 2004. Nah, kalau di sini kurikulum ini difokuskan pada 3 unsur kompetensi, yaitu kompetensi sesuai spesifikasi, indikator penilaian untuk penentuan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran untuk siswa dan guru. Lalu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ya pada tahun 2006. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar kalau KTSP. Nah, yang ini konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dasar. Setelah itu, guru wajib mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan realitas sekolah dan siswa di daerahnya. Kemudian yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13. Nah, pada tahun ini dibatasi hanya diterapkan di sekolah pionir sebanyak 6.326 di seluruh Indonesia. Nah, memiliki 4 penilaian kalau K13, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, untuk yang ke-11 ada kurikulum merdeka yang sedang kita jalani atau beberapa sekolah sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ini dicetuskan pada Februari 2022, menitik beratkan pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kebijakan Merdeka Belajar mendorong adanya pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa sehingga siswa dapat mendorong dalam pengembangan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara. Nah, Raden Mas Wardi Surya Ningrat merupakan seorang bangsawan yang mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik dalam segi fisik maupun hati. Jadi, beliau merupakan salah satu pahlawan pendidikan Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Selain itu, tanggal lahir beliau juga
dijadikan sebagai Hari Peringatan Pendidikan Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara mendirikan panitia peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Ini bisa dibilang atau disebut juga Komisi Bumi Putra. Nah, dengan Cipto Mangunkusumo pada Juli 1913. Hal ini dimaksud mewakili bentuk protes adanya perayaan kemerdekaan Belanda pada saat itu. Nah, karena adanya hal tersebut, adanya suatu protes, jadi Ki Hajar Dewantara dihukum dibuang ke Bangka. Namun, atas permintaan kedua temannya yang mengalami hukuman pengasingan, yaitu Dr. Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, pengasingan dialihkan ke negeri Belanda pada saat itu. Lalu, beliau memperoleh akte guru pada tahun 1915 di Belanda. Ki Hajar Dewantara juga bersama dengan rekan-rekan mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa atau National Onderwijs Institute pada tanggal 3 Juli 1922. Lalu semboyan yang ia cetuskan yaitu Tuturi Handayani, dengan arti di depan bisa memberikan contoh yang baik, di tengah bisa memberikan semangat, dan di belakang bisa memberikan suatu dorongan. Lalu yang selanjutnya adalah I Madya Mangunkarta. Nah, ini berarti di tengah kesibukan kita harus bisa membangun dan memulihkan suatu semangat. Lalu untuk I Ngarso Suntulodo. Jadi, untuk para pemimpin harus memberikan suatu suri tauladan. Nah, ada semboyan-semboyan tersebut masih kita pakai ya sampai sekarang. Nah, pada masa penjajah Jepang, beliau juga diangkat menjadi salah satu pimpinan pada organisasi putra. Lalu pada masa kemerdekaan RI, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Jadi sangat layak sekali ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini dikatakan sebagai pahlawan pendidikan Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.